Ibu-ibu ALF yang dikasihi Tuhan dan juga Bapak Pendeta Galen, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, satu kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kita. Boleh berjumpa, bertemu, dan tentu memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama. Tema yang akan kita renungkan, lempar batu sembunyi tangan, itu tema yang diberikan kepada saya. Saya membawa kita untuk melihat satu bagian dari Kitab Kejadian pasal 37 ayat 26 sampai ayat 35. Tentu secara kisah bagian ini pasti kita semua sering mendengar kisah ini, tapi bagian ini saya pikir bahwa sangat relevan untuk menjadi dasar bagi kita membahas tema ini. Kejadian 37 ayat 26 sampai 35. Ya, kita akan membaca secara bergantian. Saya baca ayat 26. Pak Pendeta dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan membaca ayat 27, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-37. 35 ya. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya, lalu dikoyakkannya bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil juga Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu celupkan juga itu dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Lempar batu sembunyi tangan. Itu peribahasa yang begitu luar biasa di dalam peribahasa Indonesia. Salah satunya, tentu banyak sekali peribahasa-peribahasa yang dimiliki oleh orang Indonesia. Orang Indonesia punya banyak peribahasa dan salah satunya adalah lempar batu sembunyi tangan. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bicara tentang lempar batu sembunyi tangan, saya sedikit merenungkan bagian ini. Kemarin pengajuan banding gitu ya. Saya sedikit ikut baca beritanya, ikut baca berita melalui media online, juga ikut nonton. Bahwa kita tahu ini sangat luar biasa, berita yang menyita perhatian bukan hanya keluarga, tetapi juga seantero Indonesia, barangkali bahkan mata dunia, terseret dengan yang namanya berita tentang pembunuhan berencana ini. Walaupun para pelakunya berusaha untuk menutupi apa yang mereka lakukan. Para pelaku, aktor yang ada di balik peristiwa tersebut berusaha untuk mengalihkan berbagai isu, berbagai cara dilakukan. Tetapi pada akhirnya bahwa
suatu kebenaran tetap akan terungkap. Yang namanya kejahatan tetap juga tercium. Oleh sebab itu, bagaimana seorang aktor yang begitu hebat, begitu ulung, ingin melemparkan tanggung jawab pembunuhan tersebut kepada orang yang begitu rendah, orang yang begitu kecil, orang yang begitu dianggap tidak berdaya. Lempar batu, sembunyi tangan. Nah, peristiwa ini tentu hanya salah satu dari apa yang sebetulnya dilakukan dan juga ditemui dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika bicara tentang lempar batu sembunyi tangan, maka bagaimana kisah atau makna dari lempar batu sembunyi tangan? Pertama, bahwa ketika bicara lempar batu sembunyi tangan, maka melakukan sesuatu, melakukan kegiatan, melakukan suatu tindakan dan sebagainya, tetapi kemudian berdiam diri seolah-olah tidak tahu menau. Itulah gambaran kisah yang saya kisahkan tadi. Seakan-akan, saya nggak tahu kenapa ini terjadi pembunuhan, kenapa ada terjadi penembakan. Saya nggak tahu. Ya, berbuat jahat kepada orang lalu pura-pura nggak tahu. Nggak tahu. Saya bukan pembunuhnya, saya bukan pelakunya. Kan bisa dideteksi, bisa dilihat. Buktinya ada kok, gitu kan. Walaupun tidak semua bukti dinyatakan di sana. Dan tentu di dalam peristiwa tersebut tadi yang saya kisahkan, bahwa bagaimana mengambing hitamkan orang lain. Walaupun ya sebetulnya ada satu tindakan yang begitu besar, ada satu tindakan yang begitu masif yang dilakukan di sana. Melempar kesalahan pada orang lain. Ingin apa? Menghindar dari suatu tanggung jawab yang begitu besar. Bayangkan kalau bisa menghindar dari tanggung jawab yang besar, jabatan tetap ada, pangkat tetap nempel, uang tetap bisa mengalir, barangkali ya tugas tetap bisa jalan. Tetapi pada kenyataannya semua terbongkar. Ya, bagi seorang aparatur sipil atau apalagi sebagai seorang pejabat tinggi, maka ini bukanlah sikap ksatria, seorang prajurit atau seorang jenderal, bukan. Ini justru menunjukkan sikap pengecut yang dimilikinya. Oleh sebab itu, ketika bicara tentang lempar batu sembunyi tangan, mungkin saja dalam kehidupan hari-hari kita, bagaimana kita ketika berhadapan dengan anak kita, lalu kita buat sesuatu, kita bilang, itu papamu itu yang lakukan itu. Itu bukan mama. Atau papa sebaliknya, itu bukan papa, itu mama. Bukan papa yang buat, mama itu. Atau anak-anak lain kemudian saudara bersaudara, itu bukan aku, itu adik gitu ya. Itu bukan aku, itu kakak yang lakukan itu. Gitu ya. Karena itu dalam kehidupan hari-hari bagaimana kita terus membimbing, menolong, menopang anak kita untuk menjadi orang yang bisa bertanggung jawab dalam kehidupan hari-hari kita. Ya, bagaimana kita mengarahkan, mendidik, melatih anak-anak dan cucu-cucu kita supaya mereka betul-betul menjadi orang yang jujur, orang-orang yang menjadi gentile, orang-orang yang siap untuk bertanggung jawab dengan segala kesalahan. Ketika mereka tidak kerjakan PR, mereka kita latih kerjakan PR-nya. Ketika mereka melakukan kesalahan, akui kesalahannya, dan seterusnya. Ini bagian dari bagaimana kita melatih anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk hidup bertanggung jawab, sehingga mereka tidak menjadi orang yang melakukan peribahasa, melempar batu lalu sembunyi tangan. Dari teks yang kita baca tadi, apa yang dilakukan oleh anak-anak Yakub, ini adalah gambaran yang begitu luar biasa, yang mereka perbuat kejahatan yang mereka lakukan kepada saudara mereka. Tetapi ketika mereka melakukan kejahatan, mereka menganggap bahwa itu bukan mereka. Mereka melemparkan tanggung jawab itu justru kepada hewan yang tidak tahu menau. Periksa itu. Karena itu, ya, yang namanya ketika orang melakukan lempar batu sembunyi tangan, maka yang pertama menghilangkan jejak dengan membuat manipulasi yang dapat meyakinkan orang lain. Dengan apa? Membuat penipuan. Itulah yang dilakukan oleh anak-anak Yakub,
yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Mereka tahu, mereka pelakunya, mereka aktornya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka hilangkan jejaknya. Mereka hilangkan jejak kejahatan mereka. Mereka membuat suatu berita palsu, membuat suatu berita dusta, memanipulasi, melakukan apa? Lalu membunuh binatang hewan. Ya, mereka mengambil jubah Yusuf, melemparkan atau menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan atau mengenakan darah lembu itu, darah kambing itu kepada jubah Yusuf. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati. Silakan Bapak periksa sendiri. Apakah ini jubah anak Bapak? Apakah ini jubah Yusuf atau bukan? Jadi ketika orang melakukan satu tindakan lempar batu sembunyi tangan, maka hal yang paling gampang yang dilakukan adalah hilangkan jejaknya, hilangkan rekamannya, hilangkan CCTV-nya, hilangkan semua berkasnya. Apalagi dalam konteks sekarang ya, kalau ada perkara korupsi, ada perkara penyidikan atau penyelidikan apapun terhadap masalah, oh ini hati-hati nanti ada jejaknya ketahuan, musnahkan semua. Karena itu nggak heran kalau sekarang ada tangkap tangan lalu maka langsung ditahan gitu ya. Semua kasih garis polisi supaya apa? Supaya tidak bisa menghilangkan jejaknya. Supaya pelaku kejahatan tidak bisa membuat bukti-bukti yang ada, bukti-bukti yang sah itu lalu hilang begitu saja. Nah, mereka anak-anak Yakub ini melakukan penghilangan terhadap jejak yang dibuat mereka dengan membunuh seekor kambing, lalu membuat jubah Yusuf itu penuh dengan darah. Seakan-akan bahwa Yusuf bukan mereka bunuh, Yusuf bukan mereka jual, Yusuf dimakan binatang buas. Wah, ini satu strategi yang ternyata sudah luar biasa sebelum manusia hidup dalam zaman modern sekarang. Ternyata manipulasi untuk menghilangkan jejak kejahatan itu sudah ada, dan bahkan jauh sebelumnya begitu ya. Ketika Kain membunuh Habel pun melakukan hal yang sama. Hilangkan jejak kejahatan itu. Lempar batu sembunyi tangan. Nggak tahu kan jejaknya. Maklum pada zaman itu barangkali ya Yakub juga tidak membawa perkara itu kepada polisi. Silakan ini teliti, selidiki. Nggak ada juga CCTV di padang rumput atau di padang belantara. Ini ada CCTV. Kalian anak-anakku tidak bisa menipu ayahmu. Ini ada buktinya, ada rekamannya. Kalau sekarang gampang ya, orang lakukan kejahatan, rekam, videokan. Walaupun kita nggak tahu, tapi orang lain bisa merekamnya. Oh, ini buktinya ada. Ya, karena nggak sendiri mereka ada di padang belantara, pasti ada orang-orang lain di sekitar mereka. Tapi yang namanya zaman itu mereka nggak punya, sehingga nggak ada hak atau nggak ada cara untuk Yakub menuntut anak-anaknya bahwa kalianlah yang melakukan kejahatan terhadap saudara. Enggak. Jadi menghilangkan jejak adalah hal yang paling mudah, hal yang paling sederhana, dan hal yang paling mendasar ketika kita bicara tentang melempar batu sembunyi tangan. Ketika orang melempar batu sembunyi tangan, hal yang pertama yang dilakukan adalah hilangkanlah jejak kejahatan itu. Nggak tahu. Ya, maka orang sulit untuk mendapatkan. Itulah yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf dan juga tentu terhadap ayah mereka. Betapa beraninya mereka membohongi ayah mereka sendiri. Hal yang kedua yang dilakukan oleh orang yang melempar batu lalu menyembunyikan tangan mereka, selain mereka menghilangkan jejak mereka, adalah mereka membela diri, mengamankan diri, melindungi diri, atau dengan kata lain berdalih dari kejahatan yang mereka lakukan. Ini kami dapati. Silakan Bapak periksa sendiri jubahnya. Apakah jubah ini milik Bapak atau bukan? Milik anak Bapak atau bukan? Apakah jubah ini milik Yusuf atau bukan? Jadi orang yang melakukan tindakan melempar batu, menyembunyikan tangan, maka mereka berusaha untuk apa? Bela diri mereka, benteng diri mereka, lindungi diri mereka.
dengan keamanan yang begitu dalam, keamanan yang begitu ya bagi mereka luar biasa. Amankan diri, lindungi diri. Ya mana ada penjahat yang mengaku gitu ya. Orang bilang, walaupun kalau orang sudah berdosa, yang sudah ditebus oleh Kristus, ketika kita melakukan dosa, kita melakukan kejahatan, kita mengaku. Tetapi dalam perspektif dunia, orang-orang berdosa, yang namanya orang berdosa mana mau ngaku? Orang melakukan kejahatan jarang yang mengaku. Kalau mengaku zaman sekarang, mungkin penuh penjara. Mungkin kesulitan polisi untuk menangani perkara. Ya, penjara nggak akan mungkin cukup untuk menampung mereka. Beda dengan negara-negara yang sudah maju. Ya, kadang kita membaca berita, oh ini penjara ini dulu penuh tapi sekarang sudah kosong. Karena tidak ada lagi tindakan kriminal, tidak ada lagi kejahatan-kejahatan di negara-negara tertentu. Sehingga penjara yang dulu penuh sekarang sudah ada yang kosong-kosong. Ya, jadi hal yang dilakukan oleh orang yang melempar batu sembunyi tangan adalah untuk mengamankan diri mereka, melindungi diri mereka, membela diri mereka. Itu juga yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika mereka berdosa dan Tuhan datang ke Taman Eden. Waktu mereka mendengar langkah Tuhan, lalu mereka bersembunyi. Waktu kami mendengar langkahmu, kami bersembunyi karena kami takut, kami telanjang. Menyembunyikan diri, menutup diri. Kenapa? Merasa malu. Membela diri, melindungi diri, berdalih. Yang dilakukan oleh Adam dan Hawa juga berdalih. Apakah engkau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang kau perintahkan untuk tidak kau makan? Lalu Adam katakan apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan kepadaku buah itu sehingga aku makan. Dia lemparkan kan. Dia berdalih, dia membela diri. Itu perempuan itu. Padahal sebelum mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, Adam berkata tentang Hawa seperti apa? Inilah dia, tulang dari tulangku. Ya. Dia dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Inilah dia pasangan hidupku, inilah dia kekasihku, inilah dia sang istriku yang hebat, yang cantik, yang begitu luar biasa. Tetapi ketika mereka berdosa, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah itu kepadaku. Maka aku makan. Berdalih dari kesalahannya, berdalih dari kejahatan, berdalih dari pelanggaran yang Tuhan perintahkan kepadanya. Demikian juga dengan Hawa. Ya, ular itu yang memberikan kepadaku, maka aku makan. Kalau ular tidak berikan kepadaku, enggak aku makan itu. Ya. Apakah Hawa tidak tahu sebelumnya? Tidak mungkin begitu langsung diciptakan. Hari ini Tuhan ciptakan, lalu Tuhan tempatkan, dan tanpa ada diskusi, tanpa ada bicara Adam dan Hawa di sana, lalu tiba-tiba, oh saya nggak tahu, ular itu yang ngasih, maka aku makan. Enggak. Pasti yang ada namanya dalam kehidupan Adam dan Hawa itu walaupun tidak dicatat berapa lama waktunya. Kita nggak tahu, memang Alkitab tidak memberitahukan kepada kita, tapi paling tidak yang namanya Tuhan firmankan kepada Adam, ya Hawalah tempat dia curhat, Hawalah tempat dia berdiskusi, berbicara. Oh, Tuhan berfirman kepadaku loh. Tuhan memberikan perintah ini kepadaku. Lalu dibawa keliling jalan-jalan taman. Itu pohon yang Tuhan larang untuk kita makan. Itu pohon yang tidak boleh. Itu yang lain semua boleh. Tetapi ketika iblis datang menggodai Hawa, dan Hawa tertarik pada apa yang digoda oleh iblis, lalu Hawa mengambil buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, lalu mereka makan. Tapi ketika mereka sudah bersalah, melakukan kejahatan, mereka berdalih, bukan aku, iblis itu yang menggodaku. Iblis lagi yang dikambing hitamkan. Ya, dan tentu hal ini juga ya biasa dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan lempar batu sembunyi tangan. Tindakan yang demikian juga dilakukan oleh anak-anak Yakub terhadap Yakub, sehingga berkata, ini kami dapati
Mereka mau mengamankan posisi mereka. Mereka mau melindungi diri mereka dari tindakan menjual adik mereka, menjual saudara mereka. Gak mungkin mereka katakan kepada ayah mereka, "Pak, kami yang menjualnya." Saya bisa membayangkan sebelum mereka kembali ke rumah, lalu mereka rapat bersama, berdiskusi bersama. Anggaplah rapat itu paripurna, saudara bersaudara. Hei adik-adikku, hei abang-abangku, jangan ada satu kata pun yang keluar dari mulut kita kepada ayah kita bahwa kitalah yang menjual saudara kita. Pokoknya kalau ada yang mengatakan ini kepada ayah dan ayah tahu, dia akan tanggung resikonya sendiri. Saya membayangkan demikian. Karena mereka pasti begitu ketakutan, kegentaran terhadap ayah mereka. Jangan-jangan ayah tahu. Dan itu betul-betul mereka keep, mereka sembunyikan. Sampai-sampai ayahnya tidak tahu. Nanti begitu kelaparan melanda, ya, lalu mereka harus ngambil atau beli makanan ke Mesir, dan sampai pada akhirnya nanti mereka pindah ke Mesir baru. Ayah mereka begitu, barangkali seperti orang mati yang begitu kaku kali. Ternyata Yusuf masih hidup. Bagaimana mungkin Yusuf kau sampai di sini? Saya membayangkan itu. Nah, tindakan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf adalah mengamankan diri. Hal yang ketiga, ketika orang melakukan lempar batu sembunyi tangan adalah tidak mau menghadapi atau menanggung beban atau resiko yang dianggap begitu berat. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing tadi, ya. Ini gambaran bahwa mereka tidak mau menanggungnya, menghadapi resiko yang begitu berat. Silakan Bapak periksa sendiri apakah jubah ini adalah jubah Yusuf atau bukan. Sekiranya Yusuf yang mereka jual itu mereka beritahukan kepada ayah mereka, maka resiko begitu besar atas mereka. Bisa-bisa saja kemudian mereka dihabisi oleh ayahnya mereka. Mereka akan dibunuh oleh ayahnya. Mereka akan mungkin dikutuk oleh ayahnya. Dan ketika kutuk itu keluar dari mulut sang ayah, maka petaka besar bisa terjadi atas anak-anaknya. Karena itu mereka nggak mau menanggung. Ini resiko ini berat. Resiko ini besar. Kesalahan besar kita lakukan. Kita menjual adik kita. Kalau ini kita bongkar, kita kasih tahu kepada ayah. Ayah begitu murka, ayah begitu marah, dan kita semua bisa celaka. Nggak mau menanggung resiko. Kenapa Adam dan Hawa juga tidak mau menanggung resiko dan melemparkan resiko itu, berdalih melemparkan kepada yang lain? Karena mereka tahu Tuhan yang datang kepada mereka adalah Tuhan yang telah berfirman, kalau engkau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, engkau pasti akan mati. Waduh, ini risikonya besar ini. Kalau iya saya Tuhan, saya yang makan. Mereka akan diperhadapkan dengan murka Tuhan. Itulah ketakutan mereka. Itulah kegentaran mereka. Karena itu kenapa dalam kehidupan manusia banyak orang juga yang tidak mau mengakui kesalahan. Mereka nggak mau menanggung risiko. Kenapa? Ketika orang korupsi nggak mau mengakui bahwa saya korupsi, nggak mau. Risikonya apa? Pertama ada sanksi sosial, rasa malu, ya, rasa malu istri, rasa malu suami, rasa malu anak-anak, rasa malu keluarga, pasti. Karena itu berusaha untuk tutup, tidak mau menanggung risiko itu. Ya, bahkan ya anak keluarga bisa dibully. Kalau dia masih sekolah mungkin dia bisa jadi bulan-bulanan teman-temannya. Karena itu dulu di salah satu tempat ketika ayahnya korupsi dan ketangkap di penjara, anaknya langsung dipindahkan dari salah satu sekolah itu. Dengan alasan tertentu. Nggak mau. Kenapa? Kasihan nanti anaknya dibully. Nggak mau mengakui kesalahan, kenapa? Karena nanti kalau misalnya hukumnya dimiskinkan, wah ini kalau saya ngaku ini saya korupsi, saya melakukan kejahatan ini, habis deh harta benda saya disikat,
Habis deh kehidupan keluarga saya. Dimiskinkanlah saya. Gaya hidup yang tadinya baik, yang tadinya tinggi, jadi menurun dan seterusnya. Gak mau, gak siap. Dengan risiko yang ada. Tetapi tidak demikian dengan orang percaya ya. Ketika kita melakukan dosa, kita mengaku di hadapan Tuhan. Kita mengaku pelanggaran kita. Kita mengaku kesalahan kita. Ya, saya salah ya Tuhan. Saya berdosa. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Ketika Nabi Nathan mengingatkan kepadanya. Ada seorang penguasa, seorang raja. Yang begitu jahat menindas orang lain. Dan bahkan membunuh segala kambing domba miliknya. Demi Tuhan Allah yang hidup, orang itu harus dibinasakan, harus dibunuh. Dan Nabi Nathan mengatakan, itulah engkau. Ketika mendengar Nabi Nathan demikian, berlututlah Daud menangis dan menyesal. Ampunilah dosaku ya Tuhan. Ampunilah kesalahanku. Tidak mau menanggung risiko yang besar, yang berat. Barangkali kalau dia mengaku seperti tadi ya, jenderal yang mendesain suatu kejahatan yang demikian rupa. Kalau dia mau mengaku langsung, bisa jadi memang hukuman bisa berat dan bisa ringan. Tetapi paling tidak, kalau dia bisa menutupi semua kejahatan itu tadi, ya posisinya tadi tetap ada. Ya, jabatan tetap ada, uang tetap mengalir, keluarga tetap aman dan seterusnya. Tapi resikonya berat. Karena itu ya dia tidak mau resiko sendiri, libatkan juga mungkin yang lain yang di bawah-bawahnya. Ayo kamu ambil bagian ini, kamu matikan CCTV ini, kamu sita ini, kamu lakukan. Ya, pergerakan yang begitu masif. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kemudian melakukan tindakan melempar batu, menyembunyikan tangan. Mereka melakukan aktivitas yang baik, lalu menutupi kesalahan mereka. Itulah yang dilakukan oleh anak-anak Yakub terhadap ayahnya. Apa yang mereka lakukan? Sekalian anaknya laki-laki, ya, saya garis bawahi situ, dan perempuan berusaha menghibur ayah mereka. Mereka lakukan hal yang baik, aktivitas yang baik. Ayah, jangan sedih ya ayah ya. Jangan menangis ya ayah ya. Kami tahu ayah, anak-anakmu ini tahu ayah bersedih. Saudara kami sudah tidak ada, dia makan binatang buas. Baik nggak dilakukan anak-anaknya kepada ayahnya? Baik banget. Menghibur nggak? Menghibur. Merangkul, barangkali mencium ya ayah. Jangan menangis, jangan sedih. Kami juga ikut sedih, kami juga ikut menangis. Yusuf sudah tidak ada. Ya. Ini tindakan yang dilakukan oleh orang yang melakukan lempar batu sembunyi tangan. Mereka tahu melakukan sesuatu apa. Melakukan hal yang baik. Lalu juga untuk menutupi kesalahan. Walaupun tidak semua kelakuan atau tindakan yang baik, aktivitas yang baik itu untuk menutupi kesalahan. Jadi tidak semua ya. Dalam konteks anak-anak Yakub ini, mereka melakukan itu untuk apa? Mengelabui ayahnya. Dan ayahnya nggak akan curiga dengan mereka. Ayahnya nggak akan menuduh mereka. Ayahnya nggak akan mempersalahkan mereka. Dan ayahnya pasti tidak punya pikiran, ini kerjaan saudara-saudara Yusuf itu. Maka Yusuf tidak ada lagi. Enggak. Ya. Maka bagaimana dengan kehidupan kita? Kita tentu harus menampilkan hal yang baik, hal yang benar, menghibur, menguatkan. Tetapi bukan untuk menutupi kesalahan, melempar batu, menyembunyikan tangan kita. Alasan apa sih kenapa orang melempar batu, menyembunyikan tangan? Ada kebencian. Ada kebencian yang begitu mendalam di dalam hati. Saudara-saudara Yusuf begitu benci pada Yusuf. Mereka begitu iri, mereka begitu dengki. Ayat 4, ayat 5, ayat 8 menyatakan, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepada Yusuf. Jadi makin bencilah mereka kepada Yusuf karena mimpinya dan seterusnya.
Hati-hati dengan kebencian, hati yang begitu benci. Ketika dibiarkan dan tidak dikendalikan, itu bisa mendorong, menggerakkan seseorang untuk apa? Untuk melakukan kejahatan yang lain. Kendalikan hati yang benci. Kenapa Kain membunuh Habel? Karena begitu bencinya hati Kain kepada Habel. Jadi kebencian melahirkan suatu tindakan yang begitu menyedihkan. Membunuh, membinasakan. Kenapa ada orang yang mau lempar batu sembunyi tangan? Karena ada tindakan rasa tidak suka tadi, kebencian. Saya benci dia. Saya pakai tangan orang kanan tidak bisa misalnya ya. Saya bunuh dia. Walaupun saya tidak, tapi nanti tangan anak buah saya. Suruh tembak. Itu kebencian. Begitu bencinya dia waktu persidangannya. Karena saya begitu benci kepada dia. Maka saya emosi dan saya. Gitu ya. Itu kan ada juga muncul ya. Jadi kebencian. Maka hati-hati dengan hati yang benci. Hati yang benci bisa melahirkan satu tindakan yang mematikan, merugikan. Bukan saja diri sendiri, tapi juga orang lain. Tindakan anak-anak Yakub yang begitu benci pada Yusuf bukan saja menyakitkan diri mereka, tetapi juga menyakitkan hati ayahnya yang begitu menderita. Kenapa ada orang yang mau lempar batu dan sembunyi tangan? Karena ingin dapatkan keuntungan dari orang lain tadi. Maka ketika mereka membuang Yusuf dalam sumur itu, lalu Yehuda katakan, apa untungnya kita membuang Yusuf? Kita jual aja. Kita dapat keuntungan. Apa untungnya kita kalau kita membunuh adik kita? Itu tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Kita akan lebih untung kalau kita menjual dia. Kita akan lebih untung kalau kita bisa melakukan ini. Menutupi kesalahan dan ini seterusnya. Kenapa? Ingin orang lain dirugikan. Dan diri kita diuntungkan. Diri untung, orang lain rugi. Senang melihat orang lain senang. Senang melihat orang lain? Susah. Susah melihat orang lain? Senang. Ternyata masih bisa sama-sama ya. Iya. Kalau kita senang melihat orang lain senang itu bagus sekali. Susah melihat orang lain juga susah. Bagus sekali. Tetapi orang yang melakukan tindakan melempar batu, menyembunyikan tangan, nggak mau lihat orang lain lebih senang. Kok bisnisnya lebih berhasil dari saya? Gimana caranya saya mengalahkan bisnisnya? Ya, maka buatlah berita-berita palsu, berita-berita hoax gitu ya. Kok orang lain susah? Puji Tuhan, senang saya lihat dia susah gitu ya. Enggak. Saudara-saudara Yusuf melakukan hal itu. Jadi ingin apa? Ingin adanya keuntungan. Untung. Ya. Hal yang berikutnya adalah apa? Ini yang sangat berbahaya. Kenapa ada orang yang melempar batu dan menyembunyikan tangan? Pekerjaan iblis yang berusaha untuk menutup mulut, membungkam manusia. Membungkam mulut manusia dan membungkam nuraninya supaya dia tidak apa? Mengaku dosa. Supaya apa? Supaya manusia tidak mengaku bahwa dia telah berdosa kepada Allah. Karena itu kenapa Adam dan Hawa berusaha untuk mengalihkan kepada orang lain. Itu pekerjaan setan, pekerjaan iblis yang sudah merasuk mereka, memperdaya mereka sehingga apa? Iblis tidak mau, iblis tidak senang kalau orang-orang percaya ini mengaku kesalahan mereka. Padahal itu yang Tuhan inginkan, bukan? Akuilah dosamu. Akuilah kesalahanmu di hadapan Tuhan. Ketika ini dibiarkan, maka lama-lama nurani mati. Lempar batu sembunyi tangan menjadi satu kebiasaan, menjadi satu habits. Dan lama-lama saya nggak merasa berdosa lagi. Saya nggak merasa bersalah. Dan hidup kita imun terhadap dosa. Imun terhadap kesalahan. Karena itu waktu kita didik cucu kita, didik anak kita, akui kesalahanmu nak. Walaupun karenanya kamu dihukum, walaupun karenanya kamu harus tidak main HP, lakukan, akui kesalahanmu itu. Itu bukan yang kita ajarkan. Supaya apa? Supaya mereka tidak diperdaya oleh iblis itu tadi. Iblis terus berusaha, jangan ngaku dosa, jangan ngaku kesalahan.
Tutupi aja. Lama-lama kan hati nurani. Ya. Tetapi kembali diingatkan bahwa betapa iblis ingin membungkam mulut manusia. Iblis ingin membungkam nurani manusia supaya mereka tetap hidup dalam kejahatan mereka, supaya mereka tetap hidup dalam dosa mereka. Maka aplikasinya bagi kita, manusia bisa bersembunyi dari sesamanya, tetapi tidak bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Waktu manusia melempar batu, manusia bisa sembunyikan tangannya dari hadapan sesamanya. Tapi manusia tidak bisa sembunyikan tangannya dari hadapan Tuhan. Adam dan Hawa bisa sembunyi, Tuhan tahu. Kain bisa sembunyikan bahwa dia tidak membunuh adiknya. Emang siapa aku Tuhan? Aku bertanggung jawab ke atas adikku. Tuhan katakan, darah adikmu bersuara kepadaku. Waduh, mengerikan. Ya, Yudas. Ini Matius pasal 26 dan ayat sebelumnya juga yang berbicara tentang hal itu. Sudah diingatkan. Ketika Yesus memanggil para muridnya dan melakukan perjamuan malam. Sesungguhnya salah seorang dari antara kalian akan menyerahkan aku. Semua berkata, bukan aku, bukan aku. Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya, mengambil roti. Dialah itu. Dan Yudas berkata, bukan aku ya Guru. Yesus berkata, engkau sendiri yang mengatakannya. Allah tahu, Yesus tahu kalau Yudas akan menyerahkan dia. Tapi Yudas tidak akan mengaku. Kenapa? Itu tadi pekerjaan iblis. Iblis membungkam manusia. Karena itu mari, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, sebesar apapun risiko, konsekuensi, kita belajar untuk bertanggung jawab untuk semuanya itu. Kita mengajar anak-anak kita mengajar keluarga kita. Dan biarlah kita juga menjadi pelaku kebenaran itu. Walaupun tidak mudah. Harga sebuah kebenaran itu bisa nyawa. Seperti yang dialami oleh Kristus. Tetapi kalau itu jalan yang harus kita tempuh, yang harus kita lalui. Jalani. Hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan memimpin. Tuhan menguatkan kita. Tuhan meneguhkan kita.